datang di video pembelajaran yang pertama tentang sistem akuntansi bareng aku. Dalam video ini, kita akan membahas tentang pengertian sistem akuntansi, jenis-jenis sistem akuntansi, tujuan dari sistem akuntansi, dan komponen-komponen penting yang membentuk sistem akuntansi. Yuk, langsung aja kita mulai pembahasannya. Oke, memasuki video yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari sistem akuntansi. Apa sih pengertiannya? Jadi, sistem akuntansi adalah suatu rangkaian prosedur, formulir, catatan, dan alat yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, dan melaporkan transaksi keuangan secara sistematis. Sistem ini bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan bagi pihak-pihak yang membutuhkan seperti manajemen, investor, kreditor, maupun pemerintah. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis sistem akuntansi. Ada dua jenis dari sistem akuntansi. Yang pertama, itu ada sistem manual. Di dalam sistem manual ini, pencatatan dan pengolahan data keuangan dilakukan secara fisik menggunakan media tulis seperti buku, kertas, dan alat tulis. Ini cocok digunakan untuk usaha kecil yang memiliki jumlah transaksi yang tidak terlalu banyak. Selanjutnya ada sistem otomatis atau terkomputerisasi. Sistem ini menggunakan perangkat lunak akuntansi atau software untuk mencatat, memproses, dan menyajikan laporan keuangan. Sistem ini lebih cepat, efisien, dan minim kesalahan. Lalu selanjutnya ada tujuan sistem akuntansi. Yang pertama, menyediakan informasi langsung untuk pengambilan keputusan. Sistem akuntansi membantu manajer, pemilik usaha, atau pihak terkait untuk mendapatkan data keuangan secara cepat dan akurat. Informasi ini penting sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Misalnya, apakah perusahaan untung atau rugi, atau apakah perlu investasi tambahan. Yang kedua, menjamin keandalan data. Sistem ini dirancang agar data keuangan yang dicatat itu benar, akurat, dan bisa dipercaya. Dengan proses yang sistematis, kesalahan pencatatan bisa diminimalkan sehingga hasil akhirnya mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Yang ketiga, efisiensi dalam pencatatan keuangan. Sistem akuntansi menyederhanakan proses pencatatan transaksi. Dengan alur yang terstruktur, pekerjaan menjadi lebih cepat dan tidak berulang-ulang sehingga menghemat waktu dan tenaga. Lalu yang terakhir ada komponen sistem akuntansi. Yang pertama ada formulir. Formulir digunakan untuk mencatat transaksi sejak awal seperti faktur penjualan, nota pembelian, atau bukti kas keluar. Formulir ini menjadi sumber data utama yang akan masuk ke dalam sistem akuntansi. Dan yang kedua ada jurnal dan buku besar. Ini adalah tempat pertama kali transaksi dicatat secara kronologis. Setelah itu, data dari jurnal dipindahkan ke buku besar yang mengelompokkan transaksi berdasarkan akun-akun tertentu, seperti kas, piutang, atau persediaan. Nah, yang terakhir, pengendalian internal. Ini adalah prosedur dan kebijakan yang dibuat untuk menjaga aset perusahaan, mencegah kecurangan, dan memastikan bahwa semua proses akuntansi berjalan dengan benar. Contohnya, seperti pemisahan tugas, otoritas transaksi, dan pemeriksaan berkala. Checkpoint berhasil disimpan. Yuk kita explore materi berikutnya bareng aku. Kali ini kita akan membahas jurnal khusus, mencakup pengertian jurnal khusus, jenis-jenis jurnal khusus, serta tujuan dan manfaat dari jurnal khusus. Yuk kita bahas. Kalian ada yang tahu nggak apa itu jurnal khusus? Jadi, jurnal khusus itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi sejenis yang sering terjadi. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan dan mempercepat proses pencatatan akuntansi. Nah, sekarang kita bakal masuk ke pembahasan jenis-jenis jurnal khusus. Dimulai dari yang pertama, yaitu ada jurnal pembelian. Jadi, jurnal pembelian itu adalah jurnal yang mencatat semua transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit.
Yang kedua, ada jurnal penjualan yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Selanjutnya, ada jurnal penerimaan kas, yaitu jurnal yang mencatat transaksi yang berkaitan dengan penerimaan uang tunai. Dan yang terakhir adalah jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang mencatat semua transaksi pengeluaran uang tunai. Jadi, sampai sini udah jelas ya apa aja jenis-jenis jurnal khusus dan kegunaannya. Lalu, ada tujuan dan manfaat dari jurnal khusus. Di antaranya, yang pertama, mempermudah pencatatan transaksi keuangan yang sering terjadi. Kedua, menyederhanakan proses akuntansi. Ketiga, mengurangi beban pada jurnal umum. Dan yang terakhir yaitu mempercepat penyusunan laporan keuangan. Mission accomplished. Sekarang, kita masuk ke quest berikutnya. Kali ini, kita akan membahas segala hal tentang buku besar pembantu. Dari mulai pengertian dari buku besar pembantu, lalu contoh-contohnya, sampai fungsi-fungsi dari buku besar pembantu. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Buku besar pembantu. Proses memposting dari jurnal umum ke buku besar dilakukan satu persatu. Pencatatan semacam ini dapat dilaksanakan apabila jumlah transaksinya relatif lebih kecil. Namun, berbeda untuk perusahaan dengan frekuensi transaksi jenis yang dapat mencapai ratusan atau bahkan lebih dalam sehari, menggunakan jurnal umum dinilai kurang efektif dan efisien. Maka dari itu, penggunaan buku besar pembantu atau yang lebih dikenal dengan subsidiary ledger akan sangat bermanfaat bila didukung dengan penggunaan sistem komputerisasi. Buku besar pembantu adalah buku yang merinci akun tertentu dari buku besar umum. Secara umum, subsidiary ledger digunakan pada akun yang memiliki banyak transaksi setiap harinya. Bentuk subsidiary ledger yang paling sering digunakan adalah buku besar pembantu piutang usaha dan buku besar pembantu utang usaha. Di dalamnya, terdapat informasi lebih rinci tentang setiap pelanggan ataupun pemasok. Adapun fungsi buku besar pembantu ialah yang pertama, memberikan informasi rinci tentang saldo masing-masing pelanggan ataupun pemasok. Yang kedua, memudahkan proses pengecekan atau rekonsiliasi. Yang ketiga, membantu mengontrol catatan akun piutang usaha, utang usaha, dan akun lainnya sehingga mengurangi beban pada buku besar umum. Kita udah naikin skill di topik sebelumnya. Sekarang waktunya combo ke bab selanjutnya. Kali ini kita akan membahas mengenai apa perbedaan utama antara jurnal umum dan jurnal khusus, dan mengapa buku besar pembantu sangat membantu akuntan dalam audit. Yuk, langsung saja kita masuk ke materinya. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu perbedaan antara jurnal umum dan jurnal khusus? Yaitu yang pertama yaitu cara penggunaan. Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi umum dalam bisnis secara kronologis, sedangkan jurnal khusus digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan jenis-jenis akun tertentu. Yang kedua, fokus pencatatan. Jurnal umum mencatat transaksi secara umum, mencakup semua aspek keuangan perusahaan. Di sisi lain, jurnal khusus lebih terfokus pada pencatatan transaksi yang berkaitan dengan akun-akun spesifik seperti kas, piutang, hutang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu tingkat detail. Jurnal umum mencatat transaksi dalam bentuk yang lebih ringkas dan umum. Sementara itu, jurnal khusus mencatat transaksi dengan lebih rinci dan terperinci, terutama dalam hal jenis akun yang terlibat. Yang keempat, yaitu hubungan antara keduanya. Jurnal umum dan jurnal khusus saling terkait dan saling melengkapi. Jurnal umum digunakan sebagai dasar untuk mencatat transaksi secara umum, sedangkan jurnal khusus memperinci pencatatan transaksi berdasarkan jenis akun. Informasi yang dicatat dalam jurnal khusus juga dapat dipindahkan
ke jurnal umum untuk menyusun laporan keuangan yang lebih komprehensif. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengapa buku besar pembantu sangat membantu akuntan dalam audit. Jadi, buku besar pembantu memberikan rincian akun secara spesifik, misalnya rincian piutang per pelanggan atau rincian utang per pemasok. Ini sangat membantu auditor dan akuntan karena mempermudah pelacakan transaksi dan saldo per pihak terkait, menyediakan data pendukung yang lebih rinci dari buku besar utama, dan mempercepat proses verifikasi dan audit karena data telah dikelompokkan dengan jelas